Halo, saya Shana Samanta, mahasiswi MKPG via UI tahun 2023, dan dalam video ini saya akan menjelaskan terkait analisis transfer kebijakan pada studi kasus pendapatan non-farebox pada MRT DKI Jakarta. Sebelumnya, apa sih yang dikatakan dengan transfer kebijakan? Transfer kebijakan sendiri dapat dipahami sebagai proses perpindahan dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika dikaitkan dengan konteks kebijakan, transfer kebijakan merupakan bentuk pengadopsian suatu kebijakan biasanya dari negara maju ke negara berkembang. Makna lainnya terhadap transfer kebijakan diantaranya seperti peminjaman kebijakan, adaptasi kebijakan, dan konvergensi kebijakan. Bahkan bisa dikatakan juga sebagai pengambilan pembelajaran dari negara satu ke negara lainnya. PT MRT Perseroda telah mencatat kontribusi beberapa usaha dalam non-farebox atau pendapatan non-tiket yang memiliki peran besar dalam neraca keuangan tahun 2024. Pendapatan MRT periode Januari hingga November 2024 dibahas pada Selasa 17 Desember, di mana Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farhad Mahfud, menuturkan bahwa setengah pendapatan MRT bukan berasal dari penjualan tiket. Pendapatan terbesar tahun 2024 masih disumbang dari naming rights atau hak penamaan stasiun dengan besaran kontribusi terhadap pendapatan mencapai 50%. Farhad menilai pendapatan baru MRT terus mengalami peningkatan dari sisi usaha-usaha baru yang dijalankan. Kurang lebih kontribusi pendapatan non-farebox atau non-tiket MRT sebagian besar disumbang dari pengusahaan naming station, naming right, kemudian 24% dari kegiatan periklanan, advertisement, dan yang ketiga adalah sistem pembayaran atau mitra payment. Dibandingkan catatan pendapatan tahun 2023, penjualan tiket di tahun ini mengalami peningkatan hingga 110% dan pendapatan non-tiket turut meningkat dengan nilai di atas 100%. Namun Farhad belum bisa merinci nominal secara pasti karena pendapatan tahunan MRT Jakarta masih dalam tahapan audit. Selain dari naming rights atau hak penamaan stasiun, pendapatan MRT Jakarta lainnya didukung oleh subsidi dan penjualan tiket. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Pada MRT DKI Jakarta sendiri, pemerintah DKI telah mengembangkan berbagai opsi transportasi publik termasuk bus Transjakarta, kereta komuter lain, dan ada juga Mass Rapid Transit atau MRT yang hal ini menjadi sorotan. Meskipun proyek MRT memerlukan biaya sebesar 16 triliun dalam pembangunannya, keberadaannya diharapkan mencerminkan kemampuan DKI Jakarta dalam merumuskan strategi tata kota terpadu. Pembangunan MRT juga melibatkan kerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau yang kita ketahui sebagai JICA dalam hal ini untuk pembiayaan, di mana kebijakan pembangunan banyak terpengaruh dari model MRT Jepang. Selain itu, Singapura juga menjadi inspirasi bagi kebijakan MRT Jakarta, terutama dalam hal non-farebox atau non-tiket yang berfokus pada konektivitas. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa pendapatan non-tiket dapat menyokong sistem transportasi dengan bukti bahwa Jepang sendiri telah memperoleh sebesar 60% dari pendapatannya dari kebijakan non-farebox ini. PT MRT DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan serupa guna meningkatkan pendapatan dan efektivitas sistem transportasi. Masuk kepada analisis kebijakan di mana menggunakan kerangka kerja transfer kebijakan dari events yang dimana terdapat 5 dimensi, diantaranya agen transfer kebijakan, bentuk transfer dari kebijakan, proses pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan, hambatan terhadap pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan, dan output dari proses transfer. Agen pada transfer kebijakan pada MRT sendiri yakni pemerintah daerah Provinsi Jakarta melalui BUMD yakni PT MRT Jakarta berperan terhadap pembangunan, tata kelola, dan pengoperasiannya. Lalu yang kedua, Badan Ekonomi Kreatif di mana berperan sebagai kurator UMKM di kawasan MRT. Agen transfer kebijakan lainnya yakni pemerintah Jepang dalam hal ini sebagai kerjasama dari pihak luar melalui kontraktor besar dari Jepang yakni JICA khususnya pada fase pertama pembangunan, dan dengan peminjaman dana dari JICA kepada PT MRT, dan dilakukan juga pengambilan keputusan oleh pihak JICA.
Agen transfer kebijakan lainnya yakni dari jurnalis dan media massa dalam hal ini berpengaruh selain mendorong media massa untuk memahami kompleksitas dari pembangunan MRT, berpengaruh juga untuk memotret bagaimana perkembangan dari sistem non-fare box di beberapa negara. Dalam proses transfer kebijakan dikenal 3 bentuk proses transfer, yakni dilakukan secara sukarela, dapat dinegosiasikan, dan yang terakhir transfer secara langsung dan memaksa. Dan bentuk kebijakan yang dipakai yang digunakan dalam studi kasus ini adalah bersifat sukarela, dalam artian transfer sukarela merupakan proses pembelajaran kebijakan di mana di dalamnya terdapat evaluasi dari negara peminjam kebijakan mengenai apakah transfer kebijakan tersebut akan berlanjut atau nantinya akan dimodifikasi atau bahkan dapat dibatalkan. MRT Jakarta menguatkan pendapatan non-fare box melalui penyediaan media iklan, pengelolaan retail di dalam kawasan stasiun, dan di luar pendapatan penjualan tiket, yakni seperti penayangan iklan di stasiun MRT DKI Jakarta. PT MRT Jakarta melakukan pelelangan terhadap mitra yang ingin bekerja sama melalui hak penamaan stasiun atau naming rights, di mana perusahaan akan melakukan perpanjangan kontrak naming rights setiap 1-5 tahun. Contohnya seperti MRT Ciputat Raya Tuku dan MRT Grab Lebak Bulus. Peningkatan pendapatan dari non-fare box merupakan adaptasi MRT Jakarta yang dilakukan berdasarkan hasil dari pembelajaran jurnalis yang memotret stasiun di Jepang, khususnya pada stasiun Osaka, Hakata City, dan Shinjuku berdasarkan strategi bisnisnya. Proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa proses dalam transfer kebijakan disebut sebagai hybridization, di mana transfer kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara total, namun mengurangi atau menambahkan beberapa ketentuan dengan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Proses pembelajaran sendiri, PT MRT juga melaksanakan Journalist Fellowship program 1 dan 2 untuk meningkatkan pemahaman media mengenai kompleksitas pembangunan MRT. Program 1 dilaksanakan pada Januari 2014 di mana melibatkan kunjungan ke LTA Singapura dan My MRT Kuala Lumpur, dan jurnalis juga mempelajari informasi terkait LTA Galeri dan cara komunikasi konstruksi di Kuala Lumpur. Ini bertujuan agar metode komunikasi proyek yang diadopsi dapat diterapkan pada MRT Jakarta, terutama untuk stasiun bawah tanah di area urban yang padat. Sementara itu, program 2 yang dilaksanakan pada Desember 2014 mencakup kunjungan ke Tokyo Metro dan JR West di Tokyo serta Osaka. Dan dalam program ini, peserta mendalami dukungan media dalam pengembangan bisnis Tokyo Metro dan penerapan Transit Oriented Development atau TOD di proyek revitalisasi Shibuya. Terdapat hambatan terhadap pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan, di mana pada kebijakan non-fare box MRT Jakarta ini terletak pada aspek lingkungan pada fase implementasinya. Kondisi di Indonesia jika dibandingkan dengan Jepang dan Singapura tidak sebanding, di mana di LTA Singapura tarif penayangan iklan cukup terjangkau dan dikelola bersama pihak swasta, yang dalam hal ini juga memudahkan akses bagi pengiklannya. Sementara itu, sistem akuntabilitas pemasaran PT MRT Jakarta dinilai belum transparan, dan hal ini terlihat pada informasi yang tersedia di website resmi MRT Jakarta mengenai kerjasama bisnis yang masih kurang lengkap, dan berbeda dengan Singapura dan Jepang yang menyediakan informasi mengenai jenis layanan, durasi, dan harga, dan kondisi ini menjadi kendala dalam menarik minat pengiklan di Indonesia. Masuk kepada output transfer kebijakan, di mana selama proses adopsi kebijakan non-fare box MRT Jakarta, beberapa perubahan dirasa perlu dilakukan agar sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan, tetapi kebijakan ini menunjukkan kemajuan yang positif, di mana pengelolaan pengiklan kini sudah bekerja sama dengan agensi iklan swasta seperti Otego Media dan Jaris NK yang mengelola 13 stasiun dan 16 rolling stock untuk pemasangan iklan di viadak dan pilar jalur layang MRT Jakarta. Selain itu, hak penamaan atau naming rights di station juga melibatkan 8 perusahaan, yakni BNI, Astra, Mandiri, BCA, Indomaret, Mastercard, dan lain-lain, dan lebih dari 14 UMKM juga telah berpartisipasi dan terdiri dari 7 UMKM kuliner, 4 UMKM fashion, dan 3 UMKM kriya yang ditempatkan di stasiun-stasiun strategis seperti Lebak Bulus Grab, Fatmawati, dan Haji Nawi. Mengenai informasi kerjasama bisnis, website resmi MRT juga menyediakan detail yang lebih rinci saat ini, di mana tentang jenis layanan, meskipun informasi mengenai durasi dan harga masih belum dicantumkan dan masih memerlukan formulir untuk pengisiannya.
Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terhadap transfer kebijakan non-farebox ini yakni pertama, peningkatan transparansi informasi. Bentuk koreksi yang dimaksud ialah keterbukaan informasi pemasaran dalam pendapatan non-farebox-nya. Hal ini dapat dilakukan PT MRT sendiri dengan cara mencantumkan informasi pada website mereka, atau dapat juga melakukan dengan menggandeng beberapa stakeholder luar seperti agensi periklanan yang sudah mumpuni dalam pengiklanan produk-produknya. Saran dan rekomendasi yang lainnya yakni diversifikasi sumber pendapatan non-farebox, di mana untuk memperluas jenis pendapatan non-farebox dengan menciptakan lebih banyak lagi peluang bagi yang UMKM untuk berpartisipasi dalam kawasan stasiun seperti pop-up market atau event dari komunitas. Rekomendasi kebijakan yang ketiga yakni kebijakan naming rights yang lebih fleksibel, di mana untuk mengembangkan kebijakan naming rights yang lebih fleksibel dan menarik bagi perusahaan, termasuk berbagai pilihan durasi kontrak dan paket promosi juga dapat disesuaikan. Saran dan rekomendasi yang terakhir yakni program edukasi dan penyuluhan menggunakan transport umum terintegrasi untuk masyarakat, di mana mengadakan program edukasi untuk masyarakat mengenai manfaat penggunaan MRT untuk transportasi dan guna mengurangi jumlah penggunaan transportasi pribadi. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UAS dengan mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Visnu Juwono MIA PhD, Bapak Dr. Phil Reza Fatur Rahman MPP, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Nur Sadik MPM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.